Jadi saya ingin membersihkan pikiran-pikiran dari kaum Wahabi itu yang mengatakan mati syahid cuman kalau bela agama, kalau bela negara nggak mati syahid. Mengapa orang Wahabi punya pikiran kayak gitu, Bu? Karena orang Wahabi berencana melawan negara. Mereka kalau sudah banyak, mereka akan doktrin pengikut mereka untuk melawan negara. Jadi kalau kita melawan aparat, kita ini pelaku kriminal nih, sedang mau ditangkap, lalu kita melawan, akhirnya aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas terukur, terpaksa ditembak, yang ditembak lalu mati, yang mati tidak mati syahid, matinya mati jahiliyah. Aparat negara, TNI, Polri, selama dia sedang menjalankan tugas, haram melawan, harus nurut. Kalau kita melawan lalu ditembak mati, mati jahiliyah, tidak mati syahid. Ada yang nanya sama saya, apakah pahlawan yang gugur itu mati syahid? Nah, hari ini saya ingin tegaskan, kita ini jangan bias-bias seolah-olah yang mati syahid itu kalau yang atas nama agama. Tidak. Gugur karena membela negara itu mati syahid. Jadi jangan sampai negara dan agama dibanding-bandingkan, salah itu. Apalagi nanya begini, pilih Islam atau pilih negara, pilih Islam atau pilih NKRI. Jangan, itu menyesatkan pertanyaan itu. Itu pertanyaan jebakan. Sama kayak ibu-ibu ditanya, milih taat sama Allah atau taat suami. Bahaya kalau ibu-ibu milih taat sama Allah, dicerai sama lakinya. Milih taat sama suami, kafir sama Allah. Jangan begitu. Jadi kalau ada yang nanya milih taat agama atau taat negara, sama saja dengan pertanyaan milih taat Allah atau taat suami. Kan salah pertanyaan itu. Sama saja dengan pertanyaan milih berbakti sama Allah atau bakti sama orang tua. Kok dipilih? Itu kan bukan pilihan. Jangankan dipilih, dibandingkan pun nggak boleh. Kalau kata Parel Prayoga apa? Ojo dibanding-bandingke. Nggak bisa dibanding-bandingkan. Nggak enak, Bu, dibanding-bandingkan. Ibu-ibu dibandingin sama istri tetangga, enak nggak? Nggak enak kan? Walaupun bisa aja dibandingkan, apalagi ini urusan ketaatan beragama dan ketaatan bernegara, itu sejalan. Orang bisa dikatakan warga agama yang baik kalau dia pun menjadi warga negara yang baik. Itulah mengapa ada ucapan Umar bin Khattab, la islama illa bijamaah, tidak ada Islam kecuali dengan negara. Ini menunjukkan beragama dan bernegara itu satu garis, berbanding lurus. Artinya ketika kita taat beragama tapi melawan negara, enggak dianggap beragama. Bukan muslim yang baik. Dia memang taat beribadah katanya, tapi kelakuannya melawan negara. Dia bukan muslim yang baik. Karena jelas ini, la islama illa bijamaah. Aslinya wujudnya Islam itu dengan adanya negara. Setia berislam berarti setia dengan negara. Wala jama'ata illa bi imarah. Tidak ada negara kecuali dengan pemerintahan. Negara tanpa pemerintah itu bahaya. Makanya benar, lebih baik 10 tahun punya pemimpin walaupun jelek, ya, walaupun jelek, 10 tahun punya pemimpin walaupun jelek, daripada 1 hari tanpa pemimpin sama sekali. Itulah mengapa kita sebagai warga negara yang baik wajib ikut pencoblosan 14 Februari 2024 nanti. Nah, ini saya bantuin KPU nih saya, biar nggak golput kan begitu. KPU mesti terima kasih tuh sama saya. Itulah mengapa kita wajib nyoblos. Mau milih siapa aja terserah kita, kan hak masing-masing, betul nggak? Tapi wajib datang sebagai warga negara yang baik. Karena begini, Bu, sekali lagi saya ulangi, 10 tahun kita dipimpin pemimpin yang jelek, itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin sama sekali. Hancur dunia. Atau begini, 10 tahun punya polisi, tetapi polisinya kurang baik, itu lebih baik daripada sehari saja tidak punya polisi. Betul itu. Bayangkan kalau negara ini sehari nggak punya polisi. Polisi mogok nasional.
Oh, alangkah banyak kriminal. Sehari saja bu, polisi nggak ada, mogok nasional, hancur negara kita ini. Jadi balik lagi ya, kesetiaan bernegara itu sejalan dengan kesolihan dalam beragama. Maka masuk bela negara sama bela agama itu sama, matinya mati syahid semua. Maka para pahlawan kita itu ditetapkan mati syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela hartanya mati syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela agamanya mati syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Orang yang mati karena membela tumpah darahnya, tanah airnya, fahuwa syahid, maka matinya mati syahid. Waman qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Yang mati karena membela keluarganya mati syahid. Bayangin, orang yang mati ngebela harta, mau dibegal motornya, mau dirampok rumahnya, kelahi sama begal atau rampok, mati dia, matinya mati syahid. Jadi mati membela harta saja mati syahid. Enggak ketang cuman motor yang dibelain, dijedor sama si begal, itu mati syahid. Apatah lagi mati membela tumpah darah tanah air bangsa Indonesia yang tercintai. Jadi saya ingin membersihkan pikiran-pikiran dari kaum Wahabi itu yang mengatakan mati syahid cuman kalau bela agama, kalau bela negara enggak mati syahid. Mengapa orang Wahabi punya pikiran kayak gitu, Bu? Karena orang Wahabi berencana melawan negara. Mereka kalau sudah banyak, mereka akan doktrin pengikut mereka untuk melawan negara. Itulah mengapa Timur Tengah itu kacau. Karena terlalu banyak orang Wahabi, orang yang sudah teracuni doktrin. Doktrinnya apa? Dia nggak wajib taat kepada negara, dia hanya wajib taat kepada agama. Akhirnya dimanipulasi sedemikian rupa. Akhirnya orang mengatasnamakan agama untuk melawan negara. Makanya sebetulnya dosa melawan negara itu dosa yang paling besar. Tak ulangi ya, dosa melawan negara itu dosa paling besar. Berontak. Kalau zaman dulu itu kayak apa? PKI misalnya, DITII umpamanya, itu kan melawan negara. Kudeta, bugoh namanya. Sampai-sampai Nabi bersabda, wa tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Keluar dari batas akhir ajaran agama, mufariqul jamaah, al-mufariqul jamaah, yakni memisahkan diri dari negara. Jadi kalau ada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ada kawasan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, kayak model OPM itu ya Bu, itu dosa paling besar. Dosa memisahkan diri dari negara atau memberontak negara, itu dosa yang paling besar. Makanya hati-hati sekali ikut paham yang ngajak kita justru melawan negara sendiri. Sampai-sampai begini, halal darahnya kata Nabi. Jadi melawan negara itu halal darahnya. Jadi aparat negara, TNI Polri yang melawan, yang bertugas mengamankan negara, lalu mereka membasmi para pemberontak, beliau itu malah berpahala. Aparat-aparat negara itu. Karena mengapa? Yang dia basmi itu adalah orang-orang yang melawan negara. Kalau dalam bahasa hadis, wa tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Makanya ada hadis begini, Bu. Man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan, loyalitas kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari negara, memberontak, makar, famata, maka ia mati, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi walaupun di atas nama agama ya, ya kayak dulu tuh kan Kartosuwiryo. Ibu-ibu ingat Kartosuwiryo nggak? Kartosuwiryo itu kan atas nama agama, jihad mengatasnamakan agama, tapi untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
untuk mendirikan negara dewe, namanya negara Islam Indonesia. Bagi mereka itu jihad, tapi kalau kita mengacu kepada nas, mereka tidak jihad. Matinya tidak mati syahid. Mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Makanya begini, kalau mati melawan negara itu mati jahiliyah, mati melawan aparat negara juga mati jahiliyah. Hati-hati melawan TNI Polri yang sedang bertugas, karena itu alat negara. Alat negara yang melawan mati jahiliyah. Yang boleh dimaklumin berantem itu senggolan sama polisi, begocoh, itu kriminal murni itu. Damaikan saja. Misalnya serempetan mobil sama tentara, begocoh, itu masih dimaklum, tidak dianggap melawan negara. Walaupun dia pakai seragam TNI, walaupun dia pakai seragam polisi, karena sama-sama emosi, kan begocoh itu kan, sama-sama emosi, itu pribadi. Tapi kalau TNI sedang operasi menjalankan tugas, polisi sedang menjalankan tugas, ada surat perintah, kita melawan, dosa. Mati dalam keadaan melawan penegak hukum, berdosa. Jadi kalau kita melawan aparat, kita ini pelaku kriminal nih, sedang mau ditangkap, lalu kita melawan, akhirnya aparat penegak hukum melakukan tindakan tegas terukur, terpaksa ditembak, yang ditembak lalu mati, yang mati tidak mati syahid, matinya mati jahiliyah, karena dia mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, melawan negara, melawan aparat negara. Aparat negara, TNI Polri, selama dia sedang menjalankan tugas, haram melawan, harus nurut. Kalau kita melawan lalu ditembak mati, mati jahiliyah, tidak mati syahid. Paham ya? Ini kita harus bedakan situasi dan kondisinya. Dan semua aparat negara yang gugur dalam tugas, saya meyakini dan kita juga semua meyakini, beliau semua matinya mati syahid. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ini pertama. Pertanyaan yang kedua,